Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya, sebagai umat manusia. Baik itu nikmat yang sudah kita peroleh pada hari kemarin maupun nikmat yang kita peroleh pada hari ini, dan mungkin besok juga kita akan memperoleh nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tidak ada satupun manusia yang mampu menghitung banyaknya nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah manusia yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika ada seorang manusia yang ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak ada yang sanggup untuk menghitung begitu banyak pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seorang manusia ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu menghitung begitu banyak pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pemberian nikmat yang harus kita syukuri. Yang pertama yaitu nikmat yang terletak dari diri pribadi, yang terletak pada diri kita, yang ada pada diri kita. Yang manakah nikmat tersebut? Ialah nikmat penglihatan. Kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat. Kita diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar. Kita diberikan mulut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Kita diberikan tangan, kita diberikan kaki untuk memudahkan melangkahkan kaki kita. Maka itu semua adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya patut kita syukuri.
Bayangkan apabila satu pun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri kita dicabut karena perbuatan dosa yang kita lakukan di dunia. Apa yang terjadi? Bayangkan ketika nikmat mata kita dicabut. Bayangkan ketika nikmat telinga kita dicabut. Bayangkan kalau misalnya satu pun kaki kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan? Ada perasaan yang tidak enak. Itu apabila Allah menginginkan, Dia mau berkehendak untuk mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita disebabkan oleh dosa-dosa kita. Namun Allah begitu sayang kepada kita. Sampai saat hari ini pun, meskipun kita mungkin tidak luput dari dosa, masih tetap nikmat itu tetap ada dalam diri kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, kita patut mensyukuri nikmat yang terletak pada diri kita ini dengan cara paling tidak ada dengan dua cara, yaitu dengan biqauliyah, dengan perkataan. Biqauliyah dengan perkataan, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudahkah hari ini kita mengucapkan hamdalah? Sudahkah hari ini kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kalimatut thayyibah, atas segala nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sampai saat ini, yang hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan kewajiban kita. Kemudian cara yang kedua adalah dengan bifi'liyah, dengan perbuatan. Apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat mata, maka mata ini dimanfaatkan untuk melihat kebesaran dan keagungan dari sebagian ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, dan menghindari mata kita untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kaki, maka manfaatkanlah kaki ini untuk melangkahkan kaki kita, untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat kaki yang telah Allah berikan kepada kita ini. Kemudian itu kita harus mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah kesehatan ini untuk senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak jangan sekali-kali dan jangan pernah kita meninggalkan kewajiban salat 5 waktu kita, karena itu adalah bagian kita mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, manusia yang mulia yang sudah dijamin masuk surga, akan tetapi beliau tetap beribadah, rutin, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita ini? Bagaimana dengan ustadz yang berbicara hari ini? Dia belum tentu dijamin masuk surga, akan tetapi dia masih tetap meninggalkan kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat yang kita peroleh dari usaha kita sendiri. Yang manakah yang dimaksud dengan nikmat yang kita peroleh dari usaha kita sendiri? Yaitu kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, kita mendapatkan harta, maka dengan cara mensyukuri pemberian harta itu dengan memberikan kepada mereka yang membutuhkan di sekitar kita, dengan membagikan kepada mereka saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita yang membutuhkan sebagian harta yang kita miliki. Karena harta yang kita miliki itu bukan sepenuhnya milik kita, bukan sepenuhnya milik kita, akan tetapi ada milik orang lain dari harta yang kita punya itu. Oleh karena itu, maka manfaatkanlah harta yang kita miliki. Kalau kita punya kemampuan lebih, maka bantulah sesama yang ada di sekitar kita. Ketika Nabi Ibrahim pada malam hari di dalam kitab Nasoihud Diniyah berkeliling di sebuah kampung penduduk sekitar, ditanyakan satu persatu, apakah pada malam hari ini ada yang belum makan malam? Ditanya satu-satu orang-orang di sekitarnya. Kalau Nabi Ibrahim sudah memastikan semua orang-orang di sekitarnya sudah makan malam, barulah Nabi Ibrahim mau makan malam. Kalau masih ada penduduk sekitar yang belum makan malam pada malam hari itu, maka Nabi Ibrahim tidak akan mau makan malam sebelum memastikan orang-orang di sekitarnya itu makan malam terlebih dahulu. Inilah kepedulian mereka terhadap yang membutuhkan,
kepedulian mereka kepada yang membutuhkan, tidak mau menikmati nikmat pemberian Allah itu dengan sendirinya, akan tetapi juga mau diberikan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita diberikan nikmat anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mensyukuri nikmat anak ini yaitu dengan memberikan pendidikan Islam kepada anak-anak kita. Siapakah yang mau mendoakan kita ketika kita sudah tidak berada lagi di muka bumi ini? Siapa yang ingin mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini? Karena seluruh amalan manusia akan terputus. Pahala salatnya akan terputus. Meskipun ia rajin zikir tiap pagi, petang, malam berzikir kepada Allah, akan tetapi pahala zikir itu akan terputus. Pahala puasanya meskipun ia rajin berpuasa, tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, tidak pernah, selalu melaksanakan puasa-puasa sunnah Senin Kamis, pahala itu akan terputus ketika manusia meninggal dunia. Kecuali ada pahala yang tidak akan pernah terputus. Iza mata ibnu Adam in qata'u amaluhu illa min salasa. Kan ada amalan tidak akan terputus ketika anak Adam meninggal dunia illa min salasa, kecuali 3. Salah satunya adalah wa walidun salihun yad'u lahu, yaitu doa anak-anak kita yang senantiasa mendoakan kita ketika ia berada di dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Begitu pentingnya pendidikan Islam kepada anak-anak kita yang harus kita tanamkan sejak dini. Sungguh suatu saat nanti, suatu hari nanti, saat kelak nanti, ada orang tua yang sudah bersiap masuk surga. Akan tetapi dari belakang dia ditarik oleh anak-anaknya dari belakang. Ia komplain kepada malaikat, "Wahai malaikat, saya tidak rela orang tuaku ini masuk ke dalam surga." Kenapa? Kenapa engkau tak rela masuk ke dalam surga? Masukkan orang tuamu ini ke dalam surga. Saya tidak rela, wahai malaikat, karena dulu semasa hidupnya ia tidak pernah memberikan kepada saya pendidikan Islam. Ia tidak pernah mengajarkan kepada saya sholat, tidak pernah mengajarkan saya mengaji, tidak pernah mengajarkan kepada saya membaca Al-Fatihah, sehingga saya lupa dengan akhirat saya. Saya justru sibuk dengan dunia saya, sehingga saya tidak rela. Karena pada masa dulu ketika ia hidup di dunia, ia tidak pernah mengajarkan saya pendidikan Islam. Maka tidak jadilah orang tua ini masuk surga, karena kewajibannya ketika di dunia dulu tidak ditunaikan. Ia tidak memberikan pendidikan Islam kepada anak-anaknya ketika masa hidupnya di dunia. Sungguh ada sebuah kisah orang tua yang bergelimang harta. Ketika apa yang diminta anaknya selalu diberikan. Ketika ia ingin sekolah tinggi-tinggi selalu dibantu. Ketika ia mau handphone, mau mobil, mau motor selalu diberikan. Namun ada satu hal yang tidak diberikan oleh orang tua ini, yaitu dia tidak pernah memberikan pendidikan Islam sejak dini. Dia tidak pernah memberikan pendidikan Islam kepada anak-anaknya yang masih hidup. Sehingga apa yang terjadi? Ketika orang tua ini sakit, tidak ada satupun anak-anaknya yang datang menjenguknya. Justru mereka sibuk dengan urusan-urusan duniawinya masing-masing. Bahkan di saat detik-detik zakaratul maut, saat akhir hayat hidupnya, tidak ada satupun anak-anaknya yang mendampinginya di sampingnya. Ini semua disebabkan karena tidak ada kepedulian kepada anak-anak kita untuk mengajarkan pendidikan Islam kepada anak-anak kita. Paling tidak ketika kita tidak mampu mengajarkan Al-Fatihah. Di sekitar kita banyak pondok pesantren, banyak madrasah. Maka kewajiban kita adalah memasukkan mereka ke dalam pondok pesantren tersebut, ke dalam madrasah tersebut. Ketika kita sudah memasukkan mereka ke dalam madrasah, ke dalam pondok pesantren itu, dia belajar agama Islam di dalamnya, maka disitulah kewajiban kita sudah tertunaikan. Dan di situ pula akan mengalir pahala kepada diri kita, karena pada saat kita hidup kita masukkan mereka ke pondok pesantren belajar ilmu agama, dan amalan apa yang dilakukan anak-anak kita selama hidup di dunia itu akan terus mengalir pada diri kita meskipun kita sudah tidak berada lagi di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Begitu pentingnya pendidikan Islam kepada anak-anak yang harus kita berikan kepada sejak dini, agar ada yang peduli kepada kita di suatu saat nanti. Anak ini adalah investasi bagi kita, investasi di dunia. Mungkin anak-anak kita sukses, dia berikan kepada kita uang tiap bulanan
Namun bukan cuma itu, kita juga butuh investasi akhirat. Karena kita tidak selamanya hidup di dunia, maka kita butuh peran anak-anak kita yang mendoakan kita selama ia masih berada di dunia. Dan selama itu kita sudah berada di liang lahat, ada anak-anak kita yang mendoakan kita atas apa yang dia lakukan selama ia hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita patut untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in zakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat pemberian itu. Hari ini mungkin kita punya penghasilan yang cuma Rp10.000, Rp20.000. Kita syukuri penghasilan kita hari ini. Ketika kita bersyukur, besok pasti akan Allah tambah nikmat dan pemberian itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ayuhal muslimun al-hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqiminas shalah, Rabbi ja'alna muqiminas shalah, Rabbi ja'alna muqiminas shalah. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadzal yawm fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma ghazna min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an aqtala min tahti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yazkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.